Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk semua rekan-rekan di seluruh Indonesia, untuk semua adik-adik mahasiswa juga di seluruh Indonesia. Gimana? Teman-teman sudah mencoba update aplikasi persediaan dan simak BMN versi 20.0? Kalau sudah berhasil, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, permasalahannya gini, ada yang request ke saya, gara-gara update ini database-nya hilang, username-nya hilang. Nah loh, kenapa tuh kok bisa hilang? Nah, di video tutorial ini saya akan berikan caranya supaya teman-teman pada saat penginstalan aplikasi penginstalan database DBBMN versi 20.0, data teman-teman nggak hilang. Mau tahu caranya gimana? Ikuti terus video saya sampai tuntas. Untuk teman-teman yang baru melihat video saya, silakan teman-teman di like, di subscribe, dan juga komen agar video saya ke depan bisa lebih baik lagi. Yuk, kita langsung aja lihat videonya, gimana caranya dan gimana solusinya. Guys, kita go! Oke, teman-teman, ini dia nih ya. Jadi waktu kita sudah download semua file dari yang linknya saya sudah sediakan di video sebelumnya, ya. Untuk saat ini yang saya mau berikan adalah tutorial gimana caranya teman-teman bisa menginstal dulu database pada saat PC atau laptopnya teman-teman itu belum sama sekali terinstall aplikasi persediaan maupun aplikasi simak BMN, ya. Nah, ini saya berikan contoh ya. Berikan contoh di laptop saya. Ini kalau kita lihat di program file, ini belum ada DBBMN 10. Ya. Belum ada DBBMN 10. Lalu juga kalau kita lihat di C-nya ini, selain DBBMN 10, kita lihat di C itu, kita lihat di C juga tidak ada aplikasi persediaan versi apapun, ya, dan simak BMN versi apapun. Oke. Nah, kita akan praktek dulu bagaimana mengupdate aplikasi persediaan dan aplikasi simak BMN versi 20.0, ya. Kita akan coba untuk installer awal dulu nih ya, karena tadi di PC saya belum ada asumsinya aplikasi persediaan dan aplikasi simak BMN. Kita praktek dulu nih bagaimana menggunakan installer awal aplikasi persediaan versi 20.0. Oke. Nah, ini sudah ada folder isinya installer awal aplikasi persediaan versi 20.0. Oke, kita buka. Kita unboxing dulu nih teman-teman, ya. Di sini ada dua file. File pertama itu adalah installer DBBMN 10 versi 20.0.exe sama installer psedia 20.0.exe. Oke ya teman-teman ya. Nah, kita mulai dari proses installer DBBMN 10 versi 20.0.exe dulu teman-teman, ya. Pertama, ini kita klik kanan kita run as administrator, ya. Lalu kita yes, kita install. Nah, jadi gini teman-teman, ya. Sebelum saya memberikan tutorial ini, saya sudah baca dulu nih petunjuk teknisnya. Sama seperti waktu saya di video sebelumnya, di situ saya tegaskan bahwa sebelum teman-teman melakukan proses instalasi, baik itu installer database maupun
update dari aplikasi, teman-teman saya sarankan agar membaca petunjuk teknisnya dulu. Nah, ini sudah saya baca dan langkahnya adalah seperti ini teman-teman ya. Oke, dari sini kita klik next. Next, ini ada modify. Kenapa kita modify? Ya, kenapa di notifikasinya ada modify? Kenapa nggak install baru? Karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal MySQL Connector ODBC 3.51. Jadi dia secara MySQL-nya dia sudah ada di Windows. Saya tinggal modify aja. Oke, ini kita klik next. Kalau yang benar-benar murni belum pernah diinstal PC atau laptopnya, itu pilihannya adalah install complete sama satu lagi tadi uninstall ya. Oke, ini kita klik lagi next kita install. Oke, kalau sudah selesai kita finish. Nah, kita lihat perbedaannya adalah ada di sini teman-teman ya. Kita lihat di program file yang sebelumnya file dbbmn 10 ini belum ada, sekarang sudah ada ya. Nah, di dbbmn ini kalau kita lihat isinya seperti apa, isinya ada apa aja. Oke, kita unboxing nih dbbmn 10 setelah kita install database-nya ya. Ini ada bin data share m ini MySQL connector 35127 Win32 MSI ya, dan ini ada MySQL install 1, 2, ada stop, ada uninstall ya. Nah, kita lihat di folder data. Di folder data ini kita lihat ada dbbmn 10, ada dbbmn 10 atas, ada dbbmn 13 ya. Ada dbbmn 13 atas, ada db sedia 10 dan ada db sedia 10 untuk BLU. Oke. Nah, database ini sudah selesai kita install. Lalu langkah berikutnya adalah untuk menginstal aplikasi persediaan sampai dengan versi 20.0 ya. Yang teman-teman lakukan adalah seperti ini. Kita balik ke folder installer tadi ya. Ini ada installer psedia20.exe. Ya. Oke, ini kita klik kanan. Kita klik kanan untuk menginstalnya, kita run as administrator. Oke, kita yes. Posisinya ada di C kita ekstrak. Oke. Ya. Sudah selesai teman-teman. Kita lihat sekarang ada di C. Di C teman-teman, ini kita refresh dulu. Refresh. Sebelumnya tidak ada psedia 10, sekarang muncul psedia 10. Nah, ini adalah aplikasinya. Ya, teman-teman. Nah, di sini perbedaan pada saat kita nginstal di awal ya sama di video sebelumnya itu kan banyak ya teman-teman ya. Ada psedia 15, psedia 16, 17, 18 sampai psedia 19 ya. Di sini cuma ada satu teman-teman, psedia20.exe ya, yang menandakan bahwa installernya untuk aplikasi persediaan sudah terupdate mulai dari aplikasi persediaan psedia 10 versi awal sampai dengan psedia 20.exe. Nah, sekarang kita buka psedia 20-nya. Kita uji teman-teman apakah setelah kita install database tadi dan kita install aplikasi persediaan 20-nya ini bisa terkoneksi antara aplikasi dengan database. Oke, kita ketikkan di sini admin dan admin, localhost tetap, tahun anggarannya kita buat 2000. Lalu kita klik OK, input. Wah, tidak dapat terkoneksi dengan database teman-teman ya. Oke, ini kita oke dulu. Ya, terus kita keluar teman-teman. Caranya gimana kalau ternyata teman-teman kok nggak bisa koneksi databasenya? Nah, caranya begini teman-teman. Teman-teman ke dbbmn 10 di data di dbbmn 10 tadi. Ini ada MySQL install.bat, ada MySQL install 1, 2 ya. Ini kita klik semua. Oke. Ini klik 2 kali, ini klik 2 kali ya. Oke. Lalu coba kita masuk lagi ke psedia 10.
PSD10 kita buka lagi. Ini klik run as administrator. Kita oke. Kita coba admin localhost 2. Kita klik. Wah, masih belum juga teman-teman. Sekarang coba kita lihat teman-teman. Kalau masih belum juga, coba kita teman-teman di keyboardnya coba Ctrl Alt Del. Nanti keluar text manager. Text manager kita klik, lalu keluar menu seperti ini. Ada service. Service kita klik, terus open service. Kita klik juga open service-nya. Kita klik di sini, lalu kita ketik huruf M. Cari MySQL BMN 10. Nah, ternyata di sini MySQL BMN 10-nya masih stop, teman-teman ya. Nah, ini kita start. Oke, kita start, stop, pause, restart. Nah, ini sudah aktif. Ini kita coba minimize dulu, teman-teman. Ya, kita minimize, lalu kita coba masuk lagi. Teman-teman bisa klik kanan, lalu run as administrator. Kita yes. Kita coba lagi teman-teman, admin ini 2. Oke. Alhamdulillah sudah bisa masuk teman-teman ya. Sudah bisa koneksi antara aplikasi dengan database-nya ya. Di laptop atau di PC teman-teman bisa saja tidak terjadi seperti tadi ya. Bisa saja begitu teman-teman install langsung terkoneksi dengan database-nya. Ini karena laptopnya adalah laptop untuk praktek. Jadi MySQL sebelumnya tadi sudah kita matikan dulu. Matikan untuk bisa dipraktekkan supaya teman-teman tahu prosesnya. Kalau dari awal nggak ada aplikasi PSD10 dan Simak BMN 3 BMN KBP 13 yang nggak ada, sama database DBBMN 10-nya belum ada, gimana sih caranya? Oke. Ya, sampai di sini aplikasi persediaan teman-teman sudah bisa digunakan. Hanya ya teman-teman ya, hanya nih ya, untuk yang punya aplikasi, ingat ya teman-teman ya, ini hanya bisa dilakukan ya teman-teman, rahasianya adalah ini hanya bisa dilakukan kalau sebelumnya teman-teman tidak ada aplikasi persediaan, tidak ada aplikasi Simak BMN, tidak ada database DB BMN 10. Nah, sekarang kita lihat dulu di referensi sama di utility-nya teman-teman ya. Di referensinya setelah kita terkoneksi dengan database, isinya apa sih? Oke, ini untuk eselon 1-nya. Lalu referensi kita lihat wilayah. Oh, wilayah ternyata sudah diisi teman-teman ya sama pembuat aplikasinya. Ini sudah diisi, ada contoh dari BA-nya BA024, eselon 1-nya 04, lalu provinsinya Provinsi Banten. Nah, teman-teman kalau mau dihapus boleh apa enggak? Boleh aja. Ini enggak ada masalah. Kalau teman-teman mau hapus tinggal teman-teman klik di sini, ya diklik supaya diaktif. Lalu teman-teman ke menu hapus aja. Diklik hapus. Ada notif seperti ini mau dihapus. Oke, yes, kita hapus. Selesai, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bersih, tidak ada daftar pembantu pengguna barang wilayahnya tidak ada, biar kosong, biar cuma punya teman-teman doang yang ada, ini tinggal dihapus aja. Lalu teman-teman tambah dengan uraian UAPPBW-nya punya teman-teman sendiri. Oke, caranya gimana? Lihat di video saya sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial gimana caranya teman-teman membuat kode pengguna barang wilayah. Oke, silakan dilihat di video saya yang sebelumnya. Ini di sini saya nggak menjelaskan lagi. Lalu kita lihat di tabel UAKPB. Wah, ternyata di UAKPB juga di unit akuntansi kuasa pengguna barang juga sudah diisi. Mungkin tadinya untuk uji coba mungkin kali ya. Uji coba aplikasi Sedia 20 ini. Nah, ini oke, ini juga sama, teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak mau ngotorin laptopnya atau PC-nya teman-teman, tinggal dihapus aja ini satu-satu ya. Ini kita hapus, ini kita hapus lagi, terus ini kita hapus, ini kita hapus, klik lagi kita hapus. Jadi bersih.
pertanyaannya ini pengaruh nggak nanti ke ke transaksi saya selanjutnya kalau dihapus? Tidak. Ya, jawaban saya adalah tidak. Ya, pengalaman saya kalau kita menghapus ini, kita tidak akan menghapus database kita yang nanti mau kita catat. Oke. Terus ini bisa kita keluar, terus utility kita cek setup user. Wah, setup usernya juga sudah banyak ya. Ini kalau mau dibersihin juga sama teman-teman, teman-teman tinggal hapus aja satu-satu. Dihapus lagi, hapus lagi. Oke. Nah, di sini yang nggak boleh adalah, ingat teman-teman, di video saya sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa administrator jangan pernah dihapus. Oke ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah cara penginstalasian, cara menginstal aplikasi persediaan versi 20.0 ya, dengan asumsi bahwa di PC atau laptopnya teman-teman belum pernah terinstall aplikasi persediaan, aplikasi Simak BMN. Oke. Nah, sesuai dengan judulnya tadi, databaseku hilang. Apa yang menyebabkan databaseku hilang? Jadi gini teman-teman, pada saat kita menggunakan file installer ini ya di DBBMN 10 V20.0 tadi sudah saya menjelaskan bahwa pada saat kita menginstal DBBMN, lihat petunjuk teknisnya, dibaca petunjuk teknisnya. Karena pada saat kita menginstal database ini, DBBMN yang terbentuk adalah seperti ini teman-teman ya. Tadi sebelumnya belum ada, dan setelah terbentuk dia ada beberapa file ini, beberapa folder ini. Nah, yang harus aware teman-teman, kalau teman-teman ternyata di laptop atau PC-nya sebelumnya sudah punya aplikasi P sedia 10 sampai dengan versi 19.0.1a dan aplikasi Simak BMN versi 19.3.1, secara otomatis ya teman-teman database-nya akan tertimpa karena di sini membentuk file DBBMN 13 baru ya pertanggal 22.06 dan file DB sedia baru tanggal 26.06. Kenapa tanggal 26.06 jam 22.50? Karena kita barusan prakteknya jam sekian. Ya, tetapi terkait sama DBBMN 13-nya ini kenapa tanggal 22 bulan 6? Karena DBBMN ini sepertinya dibentuk pada jam sekian oleh hari dan tanggal tahun jam sekian oleh si pembuat aplikasinya. Jadi DBBMN 13-nya terbentuk baru. Nah, solusinya seperti apa teman-teman? Supaya kalau teman-teman mau menggunakan database yang benar-benar baru, yang lama nggak hilang ya. Oke, ini nanti kita lanjutkan caranya seperti apa. Oke, nah ini kita lanjutkan lagi nih ya caranya. Tapi sebelum ke cara intinya nanti, saya coba jelaskan dulu di file installernya itu ya, di folder installer ini. Tadi kita sudah installer awal aplikasi persediaan sudah kita praktekkan ya. Nah, sekarang kita lihat ke Simak BMN. Nah, di Simak BMN teman-teman, di sini tidak ada installer untuk aplikasi Simak BMN versi 20.0. Yang ada adalah update aplikasi BMN 20.0.0 dan update referensi BMN KPB 20.0. Nah, kalau kita langsung update dari dua file ini percuma teman-teman ya. Kenapa percuma? Karena posisi kita di C itu nggak ada BMN KPB 13-nya nggak ada. Jadi kalau kita update ya dia akan ngupdate ke folder yang mana juga
tidak akan sampai. Sama juga sama teman-teman kirim surat alamatnya salah. Jadi nggak akan sampai tuh filenya. Nah, di sini file update itu disediakan, berarti memang kalau kita baca di petunjuk teknisnya, minimal teman-teman itu harus punya aplikasi Simak BMN atau BMN KPB 13 itu sampai dengan versi 19.3.1 ya. Kalau teman-teman nggak punya, berarti teman-teman harus menginstal dulu aplikasi Simak BMN dari mulai versi pertama databasenya, seperti yang di video sebelumnya saya sudah menjelaskan database awal DB sedia L 2010 L sampai dengan ke versinya 19.3.1, atau teman-teman bisa pakai alternatif dengan DB BMN versi 18. Itu yang sudah diringkas oleh si pembuat aplikasi mulai dari database awal hingga versi 18 ya. Tetapi saya punya cara cepatnya teman-teman, supaya teman-teman bisa install aplikasi Simak BMN langsung ke versi 19.3.1. Nah, caranya gimana? Caranya nanti untuk foldernya atau aplikasi BMN KPB 13-nya akan saya share di linknya di deskripsi. Nah, cara yang akan kita lakukan adalah seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, nanti setelah teman-teman sudah masuk di link atau tautan yang saya berikan, teman-teman sudah selesai download, file RAR-nya akan seperti ini ya, BMN KPB 13. Nah, ini kita ekstrak dulu aja BMN KPB 13-nya, kita klik 2 kali. Jangan lupa teman-teman ya, sediakan aplikasi RAR atau zip di laptop atau PC-nya teman-teman. Kita langsung ekstrak to, terus lokasi ekstraknya disamakan saja dulu teman-teman ya dengan hasil download teman-teman di folder yang sebelumnya. Langsung kita oke, kita tunggu dulu. Oke, ini selesai kita langsung ini kita close, muncul folder DB BMN KPB 13. Nah, BMN KPB 13 ini nanti isinya adalah aplikasi Simak BMN sampai dengan versi 19.3.1. Oke. Nah, caranya gimana? Cara cepatnya adalah seperti ini teman-teman ya. Langkah yang harus kita lakukan adalah mematikan MySQL ya. Caranya tadi kita Ctrl Alt Del teman-teman ya, sampai ke service terus ke open service. Lalu ini MySQL-nya ini kita stop dulu teman-teman. Oke, MySQL kita stop, kita minimize ya. Nah, BMN KPB 13-nya ini kita Ctrl C. Ya, Ctrl C, lalu kita ke C. Ctrl C itu maksudnya kita copy ya. Ctrl C itu dari keyboard, Ctrl dan C ditekan berbarengan. Itu untuk mengcopy, atau tadi bisa klik kanan copy lalu kita paste di sini. Kita paste, klik kanan paste, atau teman-teman bisa pakai Ctrl V, Ctrl V ya. Ini kita paste. Oke, dia masuk BMN KPB 13, refresh. Oke, kita sambungkan database-nya, kita masuk lagi ke open service-nya di Windows. Ya, lalu ini kita start, teman-teman. Oke. Nah, kita start. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kenapa ini kita percepat ya? Karena kalau kita mau menginstal pakai yang DBBMN ke versi 18.0, nanti database persediaannya bisa berubah lagi teman-teman. Makanya kita pakai yang ini aja supaya kita nggak merubah database ya. Nah, di database ini sudah sampai 19 nih, kita uji dulu teman-teman ya. Kita masuk coba ke BMN KPB 19 ya. Ini versinya versi 19.3.1, ada konsesi jasa dan reval. Ini kita klik add
ketik admin, lalu localhost 2019. Oke, masuk. Cek. Oke ya, ini sudah bisa masuk teman-teman. Nah, berarti kita di sini prosesnya adalah kita lihat. Nah, di sini ini sudah mulai kelihatan nih teman-teman ya. Aplikasinya karena ini baru ya, tadi ingat ya di video ini asumsinya sampai sini masih sebelum diinstal laptop teman-teman masih baru, belum pernah ada sama sekali aplikasi simak, belum pernah ada sama sekali aplikasi persediaan ya. Dan ini masuknya kok sama ya, karena database yang digunakan adalah database terbaru, database di versi 20.0 database-nya teman-teman. Nah, karena ini masih pakai aplikasi yang 19.3.1 ya. Ini teman-teman keluar aja, selesai. Ini kita keluar. Nah, kita masuk ke folder rilis aplikasi tadi, masuk ke foldernya update aplikasi Simak BMN versi 20.0 ya. Lalu kita update. Nah, seperti di video-video sebelumnya ya, saya mengingatkan kalau saya nih mengupdate aplikasi Simak BMN atau aplikasi persediaan itu diusahakan dari referensinya dulu ya. Referensi kita klik kanan lalu kita run administrator, kita yes ya. Lihat lokasinya jangan lupa teman-teman ya, posisinya DBBMN 13. Oke, ini kita install. Nah, berikutnya kita install updatean dari aplikasi Simak BMN-nya. Ini kita klik kanan kita sama run as administrator. Ini kita yes. Lokasinya sudah oke, sama. Ini kita install. Oke, yang muncul seperti ini, teman-teman ya. Ini kita keluar dulu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di BMN KPB 13. Nah, ini yang membedakan ya teman-teman ya. Yang membedakan adalah yang sebelumnya cuma sampai 19.exe, sekarang ada 20.exe. Nah, sekarang coba kita buka yang versi 20 kita klik 2 kali, atau teman-teman bisa klik kanan run as administrator ya. Kita klik kanan run as administrator, kita yes, kita admin. Oke, kita sudah masuk di versi 2020. Nah, jadi teman-teman sudah sampai di sini. Teman-teman satker baru, petugas baru, atau satker lama, petugasnya baru, yang belum pernah menginstal aplikasi persediaan dan belum pernah menginstal aplikasi Simak BMN, teman-teman bisa menggunakan cara ini ya, supaya aplikasi persediaannya sudah versi yang terbaru dan database-nya pun juga terbaru, aplikasi Simak BMN-nya juga yang terbaru dan database-nya juga yang terbaru. Oke. Nah, sampai di sini proses instalasi. Kalau PC dan laptopnya teman-teman masih kosong, kita selesai. Baru kita ke puncak nih ya. Puncaknya bukan puncak Bogor ya teman-teman ya. Kalau puncak Bogor sih enak dingin-dingin. Nah, ini kita puncaknya, kita mau membedah kenapa si database-nya hilang. Oke. Ini saya keluar dulu, kita selesaikan. Selesai, keluar. Oke. Saya akan memberikan satu pemahaman ke teman-teman begini ya. Begini ya teman-teman ya. Ini saya berikan contoh. Ini DBBMN-nya sudah saya kembalikan ke versi 19.3.1 untuk Simak BMN, dan untuk persediaan saya sudah kembalikan database-nya menjadi 19.0.1a ya. Jadi DBBMN yang ada di C ini sudah saya rubah ya, sudah saya rubah datanya
Yang membedakan adalah kalau di DB-BMN installer yang versi 20.0 ada DB sedia 10 BLU ya. Kalau kita bandingkan dengan yang versi sebelumnya DB-BMN-nya itu tidak ada versi BLU. Jadi ini masih pakai database aplikasi SIMAK BMN dan persediaan versinya versi 19 ya. Lalu saya berikan contoh juga nih, ini aplikasi BMN KPB 13 atau SIMAK BMN-nya masih pakai versi 19, belum ada versi 20-nya ya. Dan kita ke aplikasi Perspedia 10, Perspedia 10 juga ini cuma sampai Perspedia 19, belum ada aplikasi 20.0-nya. Nah, saya berikan gambaran seperti ini teman-teman ya. Di saat teman-teman mendapatkan file ini, lalu teman-teman menginstal menggunakan folder installer awal aplikasi persediaan versi 20.0 ya. Nah, pada saat kita menginstal ya, installernya ini kita klik kanan, langsung kita run administrator. Padahal di laptopnya teman-teman itu sudah ada database-nya di versi 19 ya. Begitu kita lakukan instalasi ini ya, ini sama, ini sudah ke program file install get. Nah, dia akan muncul seperti ini notifikasinya teman-teman ya. Nah, kita pada saat kita mau menginstalasi ini kalau kita klik yes to all, yes ya, ini akan berpengaruh kepada isi di dalam database DB-BMN 10-nya ya. Jadi begitu kita klik yes to all ya, ini akan ada seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, lihat, nah, some file could not be created, please close all application, reboot Windows and restart this installation. Oke. Nah, oke ya teman-teman ya, ini kita close, sudah aktif teman-teman ya, sudah aktif. Nah, ini pertama efeknya seperti apa teman-teman? Ini efeknya aplikasi kita rusak teman-teman, database kita sudah rusak. Jadi kalau kita mau contoh ini kita buka lagi di aplikasi BMN 13-nya ya. Pada saat kita ke BMN KPB 19, ini kita koneksikan admin. Oke, ini masuk. Tetapi yang masuk ini ya teman-teman ya, begitu kita proses, kita lihat, oke, ini masih sama ya, database teman-teman tuh sudah rusak, jadi sudah nggak murni lagi teman-teman ya. Ini yang membuat tadi database teman-teman itu hilang, username teman-teman itu hilang. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan installer persediaan awal ini ya, teman-teman tuh yang harus dilakukan tuh ini teman-teman ya. Nih di data ya, sebelum teman-teman menginstal, asumsinya DB-BMN 10, ini data. Ini teman-teman ya, dua file ini harus di rename dulu sama teman-teman. Ini kita rename dulu, misalkan ini kita berikan nama 19.3.1 di database awalnya teman-teman ya. Lalu ini oke, ini open, try again, ini kita cancel dulu. Mohon maaf teman-teman,
Saya lupa, ini harus dimatikan dulu MySQL-nya. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Lalu yang BMN 13-nya ini kita rename. Misalkan ini 9, kita menjadikan versi 19.3.1. Lalu yang DB sedia juga kita rename menjadi 19.0.1a. Nah, kalau sudah seperti ini, supaya biar database-nya teman-teman itu nggak hilang, ya, baru kita ke proses installer awal. Nah, ya, di installer awal ini baru kita klik kanan, kita run as admin, kita yes, program file, yes to all. Nah, ini kan beda kan teman-teman ya, begitu kita rename, dia langsung membuat database-nya. Oke, next. Ini kita modify kayak tadi, modify, next. Lalu kita install. Oke, finish. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat bedanya, dia akan muncul baru lagi teman-teman. Ya. DB BMN 13-nya baru, DB sedianya juga baru. Yang ini sudah tidak aktif lagi teman-teman. Yang akan aktif yang ini, yang DB BMN 13 dan DB sedia 10 ya. Ini yang akan aktif. Nah, sedangkan di aplikasi kita di C ini masih yang 19.exe ya. Database-nya sudah pakai database 20.0 ya. Nah, di sini ini kita nyalain dulu, teman-teman, nyalain dulu. Oke. Nah, ini seharusnya tadi sebelum kita lakukan proses itu, ini kalau kita klik, ini kita admin, ini admin, coba kita masuk. Ini masih 1931 sama masih, cuma begitu kita masuk inilah teman-teman. Jadi database-nya teman-teman itu sekarang sudah berubah ya. Nah, supaya teman-teman itu tidak hilang base datanya ya, ini sebelum teman-teman lakukan ini ya, tadi udah di rename dulu ya teman-teman ya, punya teman-teman yang lama. Ini kita keluar dulu, ini juga saya keluar dulu. Kita keluar, matikan lagi MySQL nya teman-teman. Matikan lagi MySQL. Oke, kita ke data DB-BMN 13 nya. Ini kita bicara yang simak dulu ya teman-teman ya. Simak BMN ini yang DB13 ini ya, yang tidak ada embel-embelnya, hanya DB-BMN 13. Ini kita rename teman-teman. Misalkan kita berikan nama 20.0 ya, 20.0. Oke. Lalu yang 19.3.1 tadi yang sudah kita rename balik. Ini menjadi DB-BMN 13 aja. Oke. Lalu kita aktifkan lagi, kita start lagi. Nah, saat kita buka aplikasinya 19, ini kita admin lagi, dia akan masuk ke database sebelumnya. Jadi nggak ada ya, di sini nggak ada provinsi Banten. Ya, di sini nggak ada sektornya Banten, di sini juga nggak ada provinsi Banten. Ini masuk ke ke database awal kita. Nah, di username-nya teman-teman gunakan dulu yang 19.3.1 sesuai dengan petunjuknya. Ya, teman-teman masuk, lalu teman-teman nanti di backup dulu aplikasi Simak BMN-nya. Ya, di backup dulu aplikasi Simak BMN-nya, baru teman-teman melakukan instalasi pakai installer. Ya.
Kalau yang simak BMN sebenarnya setelah di backup pakai 19.3.1, kalau teman-teman sudah punya backupan di audited atau transaksi teman-teman sudah sampai bulan Mei atau bulan Juni, udah di backup dulu nih semuanya. Ini kita selesai. Ini kita keluar. Setelah di backup, sebenarnya teman-teman kalau pakai installer itu ya, ini kita nonaktifkan lagi. Sudah punya backupannya, ini kita stop, teman-teman, stop. Oke. Nah, di data itu BMN 13 ya. Ini kita balikin lagi nih teman-teman ya. Soalnya tadi kita balikan ke 19.3.1. Ini yang kita aktifkan jadi database barunya. Oke, database barunya sudah aktif. Nah, kalau teman-teman sudah punya backupannya sampai dengan transaksi terakhir di 19.3.1, teman-teman sebenarnya cukup melakukan instalasi ini saja. Jadi simak BMN-nya, ini ada update aplikasi simak BMN, kita klik seperti tadi ya, sama. Ini kita klik run as on, langsung ini kita yes. Ada BMN 13, ini kita install. Oke, terus langsung kita ke aplikasinya. Aplikasinya juga kita run as administrator. BMN 13 install. Oke, ini keluar. Kita cek dulu MySQL. Oh, MySQL belum jalan. Ini kita klik start. Oke, MySQL udah jalan. Lalu kita ke posisi BMN 13. Di BMN 13 sekarang sudah muncul yang namanya BMN KPB 20 exe ya. Nah, di 20 exe ini kalau kita buka, oke, ini 2019 masuk. Ini masuk. Masuk. Di sini memang satkernya teman-teman hilang ya. Ini akan berubah menjadi seperti ini ya. UAPB juga berubah menjadi seperti ini, dan utility akan berubah seperti ini di 2020 itu akan seperti ini. Satkernya teman-teman hilang ya, satkernya teman-teman menjadi hilang. Nah, caranya supaya dia balik lagi karena sudah keburu teman-teman menginstal pakai installer versi 20, installer database-nya. Seperti apa teman-teman? Nah, caranya gini, supaya username-nya itu balik lagi. Ini keluar, ini kita selesai dulu. Keluar ya teman-teman. Ini refresh. Lalu ini servisnya kita matiin dulu, kita stop dulu. Nah, teman-teman, kita stop dulu. Nah, teman-teman bisa ke program file data. Nah, ini tolong diperhatikan teman-teman ya. Di DBBMN 13 19.3.1 ya. Ini ada beberapa file yang bisa teman-teman copy paste hanya untuk username saja ya, hanya untuk username saja teman-teman ya. Jadi ini kita login ya. Filenya adalah 3 file login, lalu ada file lagi nanti yang kita pindahkan itu adalah TUPB ya, TUPB sama T wilayah.
T wilayah, TUPB, T wilayah. Semua harus tiga-tiganya ya teman-teman ya. Ada extension FRM, MYD, MYI ya. T wilayah, TUPB. Terus kita pindahkan lagi supaya yakin adalah TPPBI ya, TPPBI-nya teman-teman. Ya, TPPBI-nya ini bentar teman-teman, kita lihat lagi. Oke. Nah, ini kita Ctrl C atau kita klik kanan copy ya data-data ini nih. Ya, filenya ini. Ya, ini saya perlihatkan lagi. Ada beberapa file yaitu login 3 file, lalu TPPBI, lalu TUPB dan T wilayah. Ini kita kopikan ke DBBMN 13. Ini di sini kita pastekan. Ya, kalau tadi kita copy terus ada notifikasi seperti ini, kita replace. Ya, ini kita klik di sini, kita continue. Oke, setelah kita continue, kita refresh. Ini kita start lagi MySQL BMN ya. Kita stop. Nah, sekarang kita coba ke aplikasi BMN 13. Kita ke versi 20. Ya. Ingat ya tadi ya teman-teman ya, ada satker yang sudah masuk di versi 20. Begitu kita masuk ke admin. Ya, ini mau di 2020 juga. Di 2020 kita masuk. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah ini. Wilayah kosong. Ya. Di satker juga kosong. Teman-teman ya. Terus di utility user setupnya juga sudah kosong. Ya. Di sini bukan kosong sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman di laptopnya teman-teman, nanti username-nya teman-teman balik lagi. Itu caranya kalau teman-teman mau menggunakan copy paste dari database yang lama khusus untuk user name-nya sama identitas admin teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau memindahkan itu ya, caranya adalah teman-teman secara manual seperti yang ada di video saya. Ada di video saya yang berjudul untuk registrasi ya, instalasi dan registrasi di video pertama saya. Teman-teman tinggal membuat aja di sini mulai dari wilayahnya di input ditambah lagi ya, terus UAKPB-nya juga ditambah sama teman-teman ya, lalu perubahan wilayah nggak perlu teman-teman ya, langsung ke teman-teman ke setup ya, setup juga dibuat lagi aja sesuai sama di video saya sebelumnya. Balik lagi aja nonton cara registrasinya seperti apa. Itu kalau mau caranya yang konvensional ya, cara konvensional seperti itu. Kalau mau cara yang cepat, teman-teman nggak mau banyak ngetik, tadi ada beberapa file, yaitu beberapa file dari login terus TPPBI. Dari TPPBI ada 3 file, lalu ke file berikutnya adalah TUPB dan terakhir adalah T wilayah. Itu yang dipindahkan dari database lama ke database baru. Lalu yang berikutnya dilakukan apa? Yang berikutnya dilakukan adalah teman-teman log off masuk ke satkernya teman-teman ya. Setelah masuk ke satkernya teman-teman, ini saya misalkan di base data yang lamanya adalah contoh ya. Nah, ini nanti tinggal teman-teman merestore backupan yang versi 19.3.1 ya. Jadi backupan terakhirnya teman-teman nyatet, misalkan teman-teman sudah punya backupan catatan simak BMN sampai dengan 19.3.1 di bulan Mei misalkan, atau di bulan Juni ini, teman-teman tinggal di restore aja di aplikasi ini supaya
database-nya teman-teman balik lagi. Ya, ini disimak BMN seperti itu teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah caranya apa? Caranya adalah untuk aplikasi Psedia 10 di sini. Nah, Psedia 10 di sini masih versi 19. Ya, ini yang hati-hati teman-teman ya. Saat teman-teman menggunakan installer tadi, ya saat kita install sini, tadi kita praktekkan ya, kita install, dia akan muncul baru. Ya, saat dia muncul baru, ini 19 titik actionnya. Ini kalau kita klik admin masuk ke 2. Nah, di sini versinya 19 sebenarnya ya teman-teman ya. Begitu teman-teman menginstal installer persediaan tadi yang versi 20 ya. Padahal di laptop atau PC-nya teman-teman sudah ada versi sebelumnya yang 19.01a. Begitu teman-teman login ya, login ke aplikasi persediaan ini, versinya masih 19.0.1a bulan Juli tahun 2019 ya. Tetapi begitu kita masuk, sebenarnya ini kita sudah masuk ke database-nya yang versi 20.0 ya. Di sini masih versi 19.01a ya. Cuma nih lihat, begitu kita masukkan ke sini teman-teman ya, wilayah, dia ini punyanya database di 20.0 ya kawan-kawan ya. Terus ini juga ya wilayah UAPB-nya ya. Jadi aplikasinya 19 tapi database-nya sudah 20.0. Caranya gimana teman-teman? Caranya sama teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mengembalikan username tadi, teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama tadi, misalkan ini dihapus dulu semuanya. Ini juga dihapus dulu biar bersih. Lalu utility juga dihapus dulu biar bersih ya. Lalu teman-teman secara konvensional, secara manual, bikin kode wilayah teman-teman, masukkan kode sakitnya teman-teman ya. Utility bikin setup baru teman-teman. Lalu teman-teman log off, teman-teman restore data 19.0.1a. Nggak seperti itu aja, di restore untuk backupan BAL dan backupan RAL-nya. Dan itu sudah bisa digunakan untuk pengiriman ke SIMAK BMN sampai dengan nanti ke Saiba. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ternyata sudah keburu ketimpa, kalau keburu ketimpa gimana ya? Nah, makanya kalau sudah keburu ketimpa ya agak sulit memang teman-teman ya mengembalikan datanya karena sudah ketimpa dengan database yang baru. Makanya tadi saya note banget sebelum teman-teman melakukan instalasi pakai installer yang versi persediaan V20 ya, installernya ini di sini teman-teman pastikan di data DBBMN 10-nya teman-teman ini sudah di rename dulu ya, 19.01a dan ini 1931 supaya database lamanya teman-teman nggak hilang ya. Terpaksanya ya teman-teman kalau udah sampai ketimpa benar-benar, teman-teman coba berkoordinasi sama secara berjenjang mungkin dengan unit eselon 1-nya teman-teman atau unit wilayahnya kalau yang punya koordinator wilayah, atau ke unit pengguna barangnya ya di UAPB-nya untuk meminta backupan yang versi audited. Ya, supaya teman-teman nggak harus menginput dari awal tapi cukup menginput transaksi-transaksi mulai dari Januari sampai dengan Juni. Jadi kira-kira itu yang bisa saya jelaskan ya. Jadi intinya adalah saat teman-teman menggunakan file installer ini ya, maaf teman-teman ya, file installer ini padahal di laptop atau PC-nya teman-teman itu sudah ada aplikasi atau database di versi 19, maka pada saat teman-teman install ini itu datanya otomatis ketimpa, transaksi teman-teman itu ketimpa. Untuk itu yang harus dilakukan apa? Merename dulu ya, merename atau memindahkan. Ini kalau kita
kalau kita lihat ya teman-teman ya, kita balik lagi ke petunjuk teknis aplikasi. Kita lihat di aplikasi Simak BMN 20.0 ya. Ini petunjuk singkatnya adalah pertama, semua satker wajib mengupdate aplikasi Simak BMN 20.0 referensi 20.0. File update terdiri dari 2 file, oke. Lalu update aplikasi referensi dimaksud dalam angka agar digunakan menyusun laporan tingkat satker 2020. Nah, langkah-langkah update-nya di Simak BMN di jobdesk ini adalah ini ya teman-teman ya. Kalau tadi saya merename di sini yang diminta dari petunjuknya adalah menu utility backup maksudnya di backup aplikasi sebelumnya ya. Lakukan proses backup data sebelum dan setelah melakukan update aplikasi dan referensi ya. Jadi sebelum kita update ke versi 20 itu teman-teman diminta backup dulu data Simak BMN-nya. Berarti masih menggunakan versi 19.3.1. Itu di backup dulu. Dan setelah melakukan update aplikasi dan referensi, di backup lagi datanya dan dapat dilakukan melalui menu utility. Nah, utility nanti ada backup ya. Atau di sini dengan melakukan copy database Simak BMN DBBMN 10 ya. Ini teman-teman ya. Jadi DBBMN 10-nya ini di copy ke folder lain. Adapun caranya adalah seperti ini ya. Hentikan service MySQL tadi ya, contoh. Ya, kalau di sini langsung pada MySQL yang ada di sini, teman-teman. Ya. Ini ada di stop, ada di sini. Jadi mereka stopnya di sini, MySQL stop, run, lalu copy folder DBBMN 10 tadi ke folder lain, external disk atau partisi lain. Hidupkan service MySQL dengan cara menuju C, program file, MySQL install, run administrator, lakukan update aplikasi Simak BMN versi 20. Ya. Jadi memang database sebelumnya yang 19 itu harus kita amankan dulu. Ya, bisa dengan cara ini kita yang sesuai ya, sesuai dengan petunjuk teknisnya adalah ke folder lain, ke external disk atau partisi lain. Bisa juga sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, cukup kita rename aja setelah MySQL-nya itu mati ya, kita rename aja DBBMN 13-nya menjadi nama versi DBBMN DBBMN 13 yang sebelumnya ya, yang paling update sebelumnya. Itu saja yang perlu dilakukan teman-teman, supaya database teman-teman juga nggak hilang ya. Nah, lalu kalau sudah berhasil ini versi 20-nya tadi seperti yang tadi sudah kita praktekkan ya teman-teman ya. Nah, di sini PSDA 10-nya, oh ya nih di PSDA 10-nya asumsinya ini masih pakai 19, tapi tadi database-nya adalah database 20.0. Lalu apa efeknya pada saat kita di sini ya? Ini tadi yang petunjuk aplikasi Simak. Ini saya close dulu. Lalu apa efeknya? Apa dampaknya pada saat teman-teman sudah menginstal tadi ya database tadi. Lalu dari database ini kita install lagi nih Sedia 20. Ini untuk yang aplikasi persediaan ya teman-teman ya. Kita run as ini kita yes misalkan. C ini kita maaf teman-teman, kita cancel dulu. Ini karena aplikasi persediaan tadi aktif. Saya matikan dulu. Ya. Ini kita klik kanan, kita ulang. Run as. Ini kita yes. Masuk ke C betul. Lokasi sudah sesuai, lalu kita ekstrak. Nah, di sini ada would you like to replace existing file with this one? Oke, ini kita yes teman-teman, yes to all. Oke, begitu kita yes to all installer ini, kita lihat efeknya di PSDA 10. Nah, dia akan muncul ini. Ini yang membedakan pada saat kita benar-benar kosong, PC atau laptop teman-teman benar-benar kosong, dia hanya muncul Sedia 20 saja. Sedangkan kalau kita mau pakai setelah
kalau kita PC dan laptopnya udah punya duluan, walaupun kita pakai installer ini, dia sifatnya hanya mengupdate saja teman-teman. Jadi memang kalau kita tentang kita buka tentang petunjuk aplikasinya, ya kita buka di sini, ya. Kalau kita baca di simak dan persediaan, ya, ini saya buka lagi yang persediaan supaya teman-teman jelas lagi. Ya ini memang di cara yang kalau kita memakai installer itu, ini ada di poin kedua yaitu tentang petunjuk instalasi awal aplikasi bagi satker baru, ya. Bagi satker baru memang installer tadi itu diperuntukkan khusus hanya satker baru, ya, operator baru yang sebelumnya di laptop, ya, atau di PC tidak punya aplikasi persediaan atau simak BMN apapun, versi apapun belum ada, masih kosong. Jadi ini saya tegaskan lagi teman-teman ya, ini hanya dilakukan jika teman-teman belum pernah menginstal aplikasi persediaan atau aplikasi simak BMN. Oke, mungkin itu aja teman-teman solusi dari saya di dalam video ini ya teman-teman ya. Nah, itu dia tadi video yang bisa saya berikan terkait dengan solusi supaya database kita pada saat penginstalan update aplikasi persediaan atau update aplikasi simak BMN versi 20.0 itu tidak hilang teman-teman ya. Teman-teman, sebenarnya proses untuk instalasi aplikasi persediaan dan simak BMN itu juga tidak terlalu rumit, andaikan teman-teman mau membaca petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh para kreator aplikasi persediaan dan aplikasi BMN. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman, tetap jaga kesehatan keluarga teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.